Oke guys, balik lagi di my YouTube channel. Hari ini guys, gue punya kesempatan buat kasih lihat kalian motor seharga 100.000 US dollar atau 5,5 M masuk Indonesia. Yes, ini Ducati Superleggera V4. Oke, Ducati Superleggera V4 ini jadi persis kayak saudara-saudaranya itu ada V4S, V4R, tapi ini versi paling ringannya guys. Makanya ini namanya Superleggera V4. Berat itu tepatnya kayak 152,2 kg. Dan ini benar-benar ringan banget, sampai lebih ringan daripada Ninja 250. Guys, bayangin Ninja 250 aja masih lebih berat daripada motor yang cc-nya ini sampai 1000 cc atau 998 cc. Bayangin itu aja guys. Jadi ini benar-benar ringan banget, sampai body-bodinya itu full karbon. Dan yang paling ekstrimnya itu sampai si bagian swing arm di belakangnya juga itu full karbon. Bayangin aja guys. Dan yang gua nggak nyangka banget itu si bagian peleknya ini juga full karbon. Bayangin berarti ini kayak pelek-pelek ini tuh yang jarang banget lah kalau di dunia otomotif. Tapi mungkin kalau untuk anak-anak sepeda ini benar-benar ya karbon yang benar-benar pure banget, sampai dia benar-benar kuat dan ringan guys. Oke, ini bagian depannya juga guys. Jadi di bagian lampunya ini udah karbon, beda daripada V4R. Terus ada winglet ini ada dua kanan kiri, full karbon juga. Terus spakbor depannya ini juga karbon. Bagian fasianya ini juga karbon. Kayaknya ini benar-benar kalau gue sebutin semuanya kata-katanya karbon semua jadinya. Jadi ini di bagian depannya ini juga udah pakai Ohlins, warnanya hitam jadi sesuai sama bagian-bagian karbonnya. Keren banget. Dan ini tipenya NPX 2330 guys. Keren banget. Dan buat remnya ini Brembo udah pakai juga style MAR. Dan yes, peleknya ini juga karbon. Bayangin, ini semuanya karbon edik ada di sini. Keren banget sih, detail-detailnya karbonnya juga itu nanti gue bisa kasih lihat di sini. Warna karbonnya itu kayak dry carbon gitu, jadi kayak ada semi doff gitu, tapi bukan doff juga dan nggak mengkilat juga kayak karbon-karbon lokal ya. Ini bener-bener sadis banget sih. Jadi Ducati Superleggera V4 ini juga udah dilengkapin dari part-part aftermarket langsung dari factory-nya, seperti tutup tangki, Pro Guard yang ada di sini, bar end, dan ada mirror blank bagian depan sini. Keren banget. Oke, dan ini di bagian samping sini kita bisa lihat ada cover dari dry clutch-nya. Dan ini ciri khas Ducati banget ya, bener-bener dia kebuka. Jadi si bagian clutch itu kelihatan. Cuma ada di Ducati ini. Biasa semua full carbon. Dan kita lihat bisa di sini ada titanium Akrapovic knalpotnya. Kalau dari Superleggera V4 ini dapat knalpot ada dua. Jadi ini yang sekarang lagi nempel, ini yang versi road use. Ada satu set lagi nanti kita bakal bahas, itu yang versi sirkuitnya. Dan ini bahan juga udah titanium, benar-benar ringan banget. Kita bisa lihat di sini juga bagian subframe-nya, frame semua itu juga udah full carbon guys. Dry carbon ya pastinya. Dan ini ada tutup dari bagian knalpotnya juga udah di cover sama karbon. Saya lagi bagian velg belakang ini juga udah karbon. Oke, yang kerennya lagi dari motor ini, terus di belakangnya ini ada modul GPS. Buat apa sih modul GPS ini? Gue sampai tanya dulu tadi sama yang masukin motor ini. Jadi GPS modulnya ini itu buat data-data kalau kalian lagi pakai di track. Dan ini ada nanti namanya kayak racing modulnya itu. Dia motor ini jadi bisa ngukur kayak kecepatan kalian di tikungan, di lurusan yang sekian gitu. Nanti dia data-datanya semua ke-record dengan detail, dibantu dengan GPS modul yang ada di belakang sini. Dan buat di bagian depannya ini juga keren banget. Ada tulisannya Superleggera V4.
Siapa tahu kalau kalian lupa lagi naik sih Superleggera V4 ini. Dan ada bagian nomor produksinya juga. Jadi ini tadi yang gue sebut 500 diproduksi di dunia. Dan motor ini percisnya nomor 203 dari 500. Ada di bagian depannya sini dan ada di bagian kuncinya juga, jadi nggak akan ketuker ya. Terus dari depan sini juga kita bisa ngatur mode ridingnya. Ada race A, race B, dan sport. Race A itu yang paling kenceng, dia bakal ngeluarin semua full power dari motor ini. Race B ini udah sedikit dikurangin. Tadi kalau sempat gue baca-baca juga itu ada bedanya di gigi 3. Si torsinya itu udah mulai diturunin supaya nggak terlalu bahaya ya pastinya. Dan kalau yang sport itu buat di jalan raya. Jadi ini mode paling ringannya juga udah di sport guys. Kenceng banget berarti. Oke, di bagian sini juga ini keren banget. Tetap bagian belakang ini juga udah pakai Öhlins TTX Titanium spring. Jadi ini bagian spring di belakangnya itu udah titanium. Jadi benar-benar ringan. Dan si arm belakang ini juga full karbon. Enak banget megangnya. Karbon ini benar-benar pastinya harus kuat banget guys, karena si karbon ini yang menopang ban belakang, menopang power dia juga. Dan kalau ada jalan yang gelombang di segala macam, dia harus bisa menopang bobotnya semua. Jadi ini yang pastinya bakal benar-benar kuat banget. Ya kalau kalian bisa denger, suara karbonnya juga benar-benar apa ya? Kandel kalau orang bahasa Jawa orang ngomongnya tuh. Nah, bagian depan sininya nih ada yang keren lagi. Di sini ada tulisannya Superleggera V4 Desmodromic Camshaft Timing Handset by, dan ini ada tanda tangan nama orang yang ngetun si camshaftnya ini. Jadi ini udah persis kayak MG yang gue pakai. Ada tanda tangan si hand build-nya. Gila, detail banget ya Ducati. Oke, lanjut ke bagian sini. Ini ada winglet yang tadi gue udah sebut. Ini winglet ini persis dipakai di Desmo Sedici MotoGP tahun 2016. So ini benar-benar diturunin dari Desmo untuk Superleggera V4. Oke, sekarang kita mau lihat speedometernya dari Superleggera V4. Ini layarnya kita bisa nonton Netflix ya di sini. Nggak deh, bercanda. Tapi ini yang pasti layarnya benar-benar keren banget, detail banget, tajam. Gue nggak bisa ngomongin resolusinya berapa segala macam, tapi yang pastinya nih so far layar yang paling keren gue pernah lihat di motor. Coba kita lihat ke bagian-bagian modenya. Jadi ini di bagian kirinya kita bisa select ada beberapa mode. DQS, UD, ABS2, EBC2, DSC, masih banyak lagi. Coba kalau kita pencet dari bagian mode ini. Nah, ini kita bisa select riding mode-nya. Kita bisa atur pin code-nya. Jadi ini mungkin nanti ada pinnya dulu ya buat motornya. Nggak bisa sembarang orang pakai. Lap, circuit, backlight, date and clock. Siapa tahu nggak pakai jam ya kalau naik motor ini. Units, service. Udah kayak Mercy aja nih berarti. Terus speed limiter, tire calibration. Tire calibration ini kayaknya kalau misalkan emang kita ganti ban ya berarti. Bannya dia bakal calibrate lagi sesuai dengan ban yang kita pakai. DRL, indicator, info. Oke, sampai di situ. Terus kita bisa lihat juga dari trip-tripnya, constant average konsumsi BBM, speed average, trip time, suhu udara, lengkap banget ya. Dan ini ada setting menunya, ada beberapa menu yang bisa kita pilih. Oke, nah ini baru kita bisa lihat sport. Ada custom 1, custom 2, custom 3, custom 4, sampai 5, default. Dan yang paling kerennya nih race B, dan ada juga race A. Dan kalau kita masuk ke bagian race-nya ini juga kita masih bisa pilih kayak engine-nya, ABS-nya, EBC, DQS, dan beberapa info-info yang bisa kita pilih lagi dari menu-menu yang ada ini.
Benar-benar lengkap banget. Kita masih bisa lihat tapi bagian netral, engine oil, ABS, dan engine infonya juga itu tetap pakai indikator yang manual ya, nggak yang tradisional, jadi nggak di bagian layarnya. Ini bagian depan juga kita bisa lihat ada steering damper dari Öhlins, dan ini master remnya juga udah pakai Brembo. Tabung minyak remnya juga udah Brembo, dan si koplingnya juga udah hydraulic pakai Brembo. Semuanya aftermarketnya ini udah pakai brand-brand yang paling topnya, dan yang pastinya pol banget. Terus ini yang gue nggak nyangka banget sih, pas gue lihat bagian dalamnya dari sini, ternyata si rangkanya juga udah pakai karbon. Dan itu yang makanya benar-benar bikin si motor ini benar-benar ringan banget, karena emang si rangka ini salah satu bagian part motor yang berat. Jadi kalau misalkan si rangkanya ini udah bisa pakai karbon, itu bakal benar-benar ngehemat bobot yang benar-benar bakal signifikan banget sih. Oke, sekarang kita lanjut ke boxnya Superleggera V4. Ini box yang spesial dikasih untuk khusus motor Superleggera V4. Yuk. Nah, ini di box dari Superleggera V4. Kita bisa lihat ini ada satu set knalpot lagi. Ini yang untuk circuit use only. Terus ada beberapa kayak buku-buku panduan, biasa service booknya ada di sini. Terus yang keren lagi nih dikasih cover langsung dari Ducatinya. Dan covernya juga ada dua. Satu yang bisa dipakai dengan spion, dan satu set lagi yang tanpa spion. Gila ya, Ducati bener-bener detail banget. Dan ini ada sertifikatnya, Superleggera V4 Authenticity Certificate. Dan ini ada nomor produksinya, kita bisa lihat. Nah, gila, keren banget ya. Ini benar-benar dikasih lihat semua bagian dari motor ini. Kayak nomor produksi, nomor mesin, terus VIN code-nya semua. Ini bakal kita bisa lihat dari sini semua. Dan ini ada Ducati Data Module Analyzer. Ini yang tadi gue bilang untuk pemakaian GPS. Jadi modul ini kita bisa pasang dan copot gimana lu mau pakainya. Oke, nah ini tadi box Ducati Rizoma-nya. Dan ini yang keren ya. Jadi ini cover untuk bagian depan si motor ini. Kalau kalian mau pakai di sirkuit, bagian depannya ini bisa dicopot dan diganti dengan ini. Jadi ini nutupin bagian lampu di depannya. Gunanya apa guys? Untuk circuit use only, pas kalian mau pakai untuk regulasi balap, ini bakal ditutupin bagian lampu di depannya. Gunanya untuk apa sih guys? Jadi pertama, ini buat nutupin supaya kerikil-kerikil yang banyak banget di sirkuit itu nggak merusak bagian lampu. Satu, kedua juga supaya memperbaiki aliran udara dari motor ini. Jadi si udara itu nggak bakal banyak kebuang ke bagian dalam. Jadi udaranya juga bakal lebih bagus lagi. Dan depan belakangnya guys, belakangnya juga bisa ditutupin. Nah, ini cover untuk lampu belakang. Dan ini ada beberapa kelengkapannya juga, ini kayak spion. Oh, langsung ada lampu seinnya ya. Oke, jadi ini end bar orinya. Jadi tadi part-part yang dikasih aftermarket dari Rizoma, Ducati juga tetap nyediain standar yang dari Ducatinya. Ya, detail banget Ducati. Cuma motor ini lagi nih yang dapet pedok asli dari factory-nya. Kelihatan ada tulisan di bagian handle-handle dari pedoknya itu, ada tulisannya Superleggera V4. Detail banget. Oke, sekarang kita cobain dengerin dari suara motor ini.
Oke, sampai di sini dulu aja review Superleggera V4 yang cuma ada satu di Indo ini. Thank you banget buat IE Motorsport udah kasih kesempatan gua review motor yang keren banget ini. Jangan lupa juga follow Instagramnya, gua bakal taruh di sini. Buat kalian yang mau cari motor-motor yang rare, antik, cuma ada satu di Indo, yuk belinya di IE Motorsport. Jangan lupa juga subscribe, hit like button, komen buat kalian yang pengen banget punya motor ini. Jangan lupa komen di bawah ini. Thank you guys, see you.